Selamat malam, baiklah mahasiswa sekalian, mari kita mulai perkuliahan malam hari ini diawali dengan menyampaikan pangan stungkare. Om Swastiastu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera untuk kita semua. Salam Namo Buddhaya. Pada malam hari ini yang merupakan sesi perkuliahan atau pertemuan ke-10 kita akan membahas tentang struktur organisasi pada institusi pelayanan publik. Itu yang menjadi pokok bahasan kita pada malam hari ini. Saya bukakan slide-nya kalian. Terbaca oleh kalian semua, adik-adik mahasiswa? Terbaca, Pak. Ya, jadi kita berbicara tentang bagaimana struktur organisasi pada institusi pelayanan publik. Nah, ini yang menjadi pokok bahasan pada malam hari ini. Yang perlu di-stressing oleh kita semua, bahwasanya berkaitan dengan struktur organisasi pada institusi publik atau organisasi pemerintah. Pada masa ini tentunya telah mengalami pergeseran paradigma dibandingkan era 5-10 tahun sebelumnya. Jadi sebelum masuk nanti ke detail bagaimana fenomena sekarang, di slide sudah Pak Agus siapkan apa itu organisasi, kemudian elemen-elemen dari organisasi itu seperti apa. Nah, karena kita dibatasi oleh waktu, saya berupaya memberikan clue atau kata kuncinya. Clue atau kata kuncinya. Jadi, organisasi sektor publik dalam hal ini pelayanan publik, sebagaimana slide di awal, dia tentunya memberikan berbagai bentuk layanan, baik mulai dari layanan pendidikan, kemudian layanan kesehatan, kemudian layanan administrasi kependudukan, layanan perhubungan, dan lain sebagainya. Itu sebenarnya clue atau poin pentingnya, sehingga ketika kita berbicara bagaimana sih bentuk atau struktur organisasinya, tentunya struktur organisasi itu diarahkan pada bentuk yang memudahkan mereka dalam proses pelayanan, memudahkan mereka dalam proses pengambilan keputusan. Nah, artinya apa? Artinya, kata kuncinya organisasi itu tidak boleh terlalu besar. Organisasi itu tidak boleh terlalu gemuk size-nya. Jadi itulah sebenarnya bentuk atau struktur organisasi institusi yang memberikan layanan publik di era sekarang. Kenapa demikian? Karena ketika organisasi atau institusi itu memberikan layanan publik, ketika menemukan kendala atau masalah dalam proses pelayanannya, dalam proses penyelesaian masalah itu, pengambilan keputusannya bisa dilaksanakan lebih cepat. Jadi, dengan model atau bentuk yang gemuk atau besar, ini bisa mengakibatkan proses pengambilan keputusannya lambat. Sehingga, kata kuncinya, institusi yang memberikan layanan publik sangat diharapkan bentuk atau strukturnya itu seramping mungkin. Bisa dipahami oleh kalian? Bisa dipahami? Seramping mungkin. Nah, silakan di slide. Jadi institusi itu memberikan layanan termasuk barang-barang yang dibutuhkan oleh publik. Kemudian ada juga sektor swasta yang memberikan layanan publik. Tetapi pada konteks malam hari ini, kita berbicara hanya institusi publik. Nah, itu tadi clue-nya.
Jadi kata kuncinya bahwa bentuk atau model atau tipe struktur organisasinya diharapkan seramping mungkin agar mudah melakukan pengambilan keputusan, agar mudah memberikan mudah memberikan layanan dan cepat dalam memberikan layanan ketika terjadi masalah-masalah dalam proses pelayanan itu. Nah, itu kata kuncinya. Kemudian bagaimana karakteristik institusi itu yang berkaitan dengan struktur organisasinya. Nah, pada era sekarang, ketika kita memasuki era 4.0 sekarang, kemudian di depan beberapa tahun ke depan kita akan memasuki era 5.0. Salah satu paradigma yang muncul berkaitan dengan institusi publik, dengan hubungannya organisasi publik atau institusi publik dengan kliennya, dengan masyarakat, dengan citizen, bahwa proses yang namanya hal-hal yang berkaitan dengan policy atau kebijakan, berkaitan dengan pelayanan publik, itu sudah menjadi satu keharusan. Publik menginginkan transparansi. Sehingga institusi publik berkaitan dengan struktur organisasinya, dia harus berkaitan, bisa menjawab bagaimana tuntutan-tuntutan publik berkaitan dengan akuntabilitas institusinya. Bisa dipahami? Bisa dipahami mahasiswa? Bisa dipahami ya? Oke. Jadi tadi poin penting pertama, model atau tipe organisasinya harus seramping mungkin. Kemudian, tipe yang keduanya, institusi atau organisasi yang memberikan layanan publik ini harus mampu memberikan akuntabilitas yang baik. Akuntabilitas berkaitan dengan kinerja mereka dalam proses memberikan layanan publik yang bisa memuaskan publik. Sehingga pada era sekarang, setelah reformasi ini, salah satu lembaga yang muncul setelah reformasi adalah Ombudsman Republik Indonesia untuk studi pelayanan publik di Indonesia. Itu sebenarnya bagian dari upaya menjawab akuntabilitas tadi. Bisa dipahami? Bisa dipahami? Bisa, Pak. Oke. Sampai di sini ada yang ingin kalian tanyakan berkaitan dengan size, ukuran organisasinya, kemudian organisasi itu harus bisa memberikan jawaban berkaitan dengan akuntabilitas. Ada yang ingin menyampaikan pandangannya? Silakan. Kalau belum ada, Pak Agus lanjutkan. Belum ada, Pak. Juga, Pak Agus lanjutkan. Jadi silakan kalian baca di slide. Organisasi sektor publik menghasilkan barang dan layanan publik. Dapat dilakukan oleh sektor swasta, namun beberapa fungsi tidak dapat dialihkan. Karena itu berkaitan dengan peran negara. Ada hal yang harus tetap menjadi urusan negara, tidak diserahkan kepada publik. Nah, berkaitan dengan hal-hal yang bisa didistribusikan atau diserahkan kepada pihak swasta, itu tentunya perlu dikembangkan lebih efisien sehingga pelayanan itu bisa bersaing. Contohnya misalnya sebelum era reformasi misalnya untuk urusan perhubungan, komunikasi misalnya. Jadi sebelum dibuka kerannya yang namanya urusan komunikasi, telekomunikasi itu dimonopoli oleh Telkom. Tetapi ketika sudah mulai di keran dibuka, maka privat masuk di sana. Meskipun sebenarnya barang publik berkaitan dengan komunikasi itu tetap sentral pendistribusiannya itu oleh Telkom. Contohnya sekarang ada produk Bisnet, kemudian produk IndiHome dan lain sebagainya. Tetapi tetap yang mengendalikan sepenuhnya itu adalah negara. Dalam hal ini badan usaha milik negara. Itu contoh yang berkaitan dengan jenis barang publik. Kemudian jasa publik misalnya, perhubungan. Perhubungan ini juga demikian. Slot-slot atau urusan-urusan transportasi darat misalnya, yang memungkinkan swasta masuk di sana dan memungkinkan memperoleh keuntungan dari proses layanan itu diberikan peluang kepada swasta. Hingga contohnya misalnya transportasi darat tidak hanya Departemen Kementerian Perhubungan yang mengurusi perhubungan darat,
tetapi ada perusahaan-perusahaan swasta. Misalnya PO Keramat Jati, PO Atas, dan lain sebagainya. Tolong yang speakernya hidup dimatikan. Tolong speakernya, mahasiswa, matikan. Halo, tolong yang mahasiswa yang speakernya dihidupkan dimatikan. Halo, ya. Kemudian slide berikutnya, organisasi sektor publik, dia bersifat lebih kompleks. Nah, kekompleksan urusan ini berkaitan dengan urusan-urusan yang diserahkan pada level mana? Apakah level provinsi? Apakah urusan itu menjadi urusan kabupaten kota? Atau urusan itu masih menjadi urusan negara? Tidak didistribusikan kewenangannya, tidak didelegasikan kewenangannya. Nah, sehingga ketika kita berbicara organisasi sektor publik, struktur organisasinya, ini sangat linear dengan urusan-urusannya. Contohnya misalnya urusan pendidikan. Urusan pendidikan ini itu macam-macam. Berbagai jenis urusan pendidikan. Mulai dari pendidikan anak usia dini, kemudian pendidikan dasar, kemudian pendidikan menengah, kemudian ada pendidikan tinggi. Nah, karena urusan-urusan publik ini banyak, yang di sektor pendidikan saja ada jenis-jenisnya, maka ini berimplikasi terhadap bentuk struktur organisasinya. Maka dari itu, di level provinsi misalnya, dinas pendidikannya itu hanya mengurusi SMA dengan SMK. Ada pendidikan non formal juga. Kemudian di level kabupaten kota, kalau kita melihat studi di Indonesia, dinas pendidikannya itu mengurusi pendidikan dasar dan menengah. Kemudian di level pemerintah desa, mereka punya kewenangan untuk mengurus pendidikan anak usia dini. Nah, artinya pembagian urusan itu juga mempengaruhi struktur organisasinya. Bisa dipahami, mahasiswa? Bisa, Pak. Sehingga ketika kita bicara pemerintahan, kita bicara administrasi publik, kita bicara urusan-urusan publik, maka untuk studi di Indonesia, yang menjadi urusan wajib dasar itu tentunya memiliki departemen atau divisi sendiri, lembaga sendiri. Misalnya, urusan pendidikan sebagai bagian daripada urusan wajib dasar punya dinas pendidikan. Urusan kesehatan, karena juga merupakan bagian daripada urusan wajib dasar, ada dinas kesehatan. Kemudian urusan perumahan rakyat dan permukiman, karena juga menjadi urusan dasar, dia memiliki dinas sendiri. Baik di level kabupaten kota maupun di level provinsi untuk studi kasus di Indonesia. Nah, itu menunjukkan bahwa struktur organisasi itu bersifat kompleks sesuai dengan jenis urusannya. Bisa dipahami? Bisa, Pak. Oke. Sampai di sini ada yang ingin kalian elaborasi, silakan. Kalau belum ada, bilang belum ada, sehingga Pak Agus bisa lanjut. Belum ada? Oke. Kemudian kalau kita berbicara apa yang ada di tampilan slide, organisasi sektor publik lebih kompleks. Fungsi yang dimiliki lebih luas. Misalnya satu, pertahanan keamanan. Ini barang untuk studi di Indonesia tidak diserahkan kewenangannya kepada daerah. Sehingga apa yang terjadi? Berbicara tentang struktur organisasinya. Maka organisasi pertahanan keamanan itu menjadi domainnya pemerintah pusat. Sehingga implikasinya apa? Mereka membutuhkan kantor-kantor atau institusi di setiap provinsi. Sampai di level kabupaten kota. Sehingga itu memaksa bentuk organisasinya yang besar. Karena barang ini atau urusan ini tidak diserahkan kepada daerah otonom. Bisa dipahami?
Bisa, Pak. Oke. Kemudian urusan perlindungan sumber daya alam dan sosial. Nah, urusan ini pun secara mutlak menjadi urusan pemerintah pusat. Tetapi ada bagian-bagian, jenis-jenis yang diserahkan kewenangannya. Misalnya urusan hutan, itu diserahkan ke pemerintah provinsi. Tetapi tidak diserahkan ke kabupaten kota. Nah, ini juga mengakibatkan memberi implikasi terhadap bentuk organisasinya. Sehingga organisasi Kementerian Kehutanan ada perwakilannya di provinsi, urusan-urusan yang menjadi kewenangannya, tetapi pemerintah provinsi juga memiliki dinas yang mengurusi hal yang berkaitan dengan hutan. Biasanya hutan yang di pinggiran, bukan hutan lindung. Nah, karena barang ini atau urusan ini tidak diserahkan ke kabupaten kota, di kabupaten kota tidak ada yang namanya dinas kehutanan. Bisa dipahami? Mahasiswa? Bisa, Pak. Oke. Jadi struktur organisasi itu sangat bergantung terhadap urusan-urusan apa yang menjadi kewenangan masing-masing level pemerintahan itu. Baik itu pemerintah pusat, pemerintah provinsi, pemerintah kabupaten kota, sampai ke pemerintah desa. Dan hal ini juga memberikan implikasi terhadap bagaimana size atau tipe organisasinya. Sampai di sini ada yang ingin kalian tanyakan, silakan. Belum ada? Sudah ada apa belum ada? Belum ada. Belum, Pak. Belum ada, oke. Kemudian berikutnya, penegakan hukum dan perlindungan HAM itu juga menjadi kewenangan pemerintah pusat, sehingga berimplikasi terhadap bagaimana size atau ukuran organisasi di level pemerintah daerah. Sehingga kalau kita berbicara penegakan hukum dan perlindungan HAM, itu ranahnya pemerintah pusat, bukan pemerintah daerah. Sehingga di pemerintah daerah tidak ada lembaga yang mengurus itu. Paling ada lembaga yang berkaitan dengan keselamatan bangsa dan ketentraman dan ketertiban. Itu paling yang diserahkan kepada pemerintah provinsi dan kabupaten kota. Kemudian bagaimana institusi publik yang mengurusi tentang ekonomi makro, mulai dari bagaimana upaya meningkatkan produk domestik regional, kemudian bagaimana menguatkan indeks pembangunan manusia, kemudian bagaimana untuk upaya mengurangi kemiskinan, bagaimana upaya mengurangi pengangguran. Nah, ini berkaitan dengan divisi-divisi apa, dinas-dinas mana, badan-badan mana, kementerian lembaga mana yang punya tanggung jawab atau melaksanakan urusan itu. Nah, ini juga akan berimplikasi terhadap bentuk struktur organisasinya. Kemudian ada juga regulasi sektor swasta ketika urusan itu memungkinkan untuk diberikan kepada pihak ketiga atau swasta. Ini akan mempengaruhi bentuk organisasi. Apabila urusan-urusan itu banyak yang bisa diserahkan kepada institusi organisasi privat, berarti size organisasi publiknya itu harus ramping, tidak perlu gemuk. Karena barang-barang atau urusan-urusan itu sudah diserahkan ke swasta. Seharusnya demikian dari sisi konseptual. Kemudian pemberian barang dan layanan publik, ini tergantung jenis-jenis urusannya apa. Kemudian distribusi pendapatan dan kekayaan. Nah, ini tentunya berkaitan dengan bagaimana penghitungan aset-aset yang dimiliki oleh pemerintah, aset-aset yang dimiliki oleh pemerintah provinsi, kemudian aset-aset yang dimiliki oleh pemerintah kabupaten kota. Contohnya misalnya ketika kita berbicara urusan-urusan pemerintah pusat, mereka itu sampai memiliki lembaga di level yang paling di bawah kabupaten kota. Misalnya ketika berbicara tentang bagaimana melakukan perlindungan kawasan hutan. Jadi pemerintah pusat ini memiliki divisi sampai di level kabupaten kota, di mana kawasan itu ada kawasan-kawasan terlindung yang harus dilindungi. Sehingga misalnya di Bali ada Balai Taman Nasional Bali Barat, Balai Taman Nasional mungkin Bedugul, Balai Taman Nasional Batur misalnya. Nah, itu merupakan bagian daripada organisasi pemerintah pusat. Sehingga
kalau kita melihat dari luar Indonesia, urusan perlindungan kawasan dan kawasan lindung dan aset yang berkaitan dengan aset hayat itu memang organisasinya besar, gemuk. Karena yang diurusi itu se-Indonesia. Bisa dipahami? Mahasiswa? Bisa dipahami? Oke. Kemudian kalau kita misalnya melihat struktur organisasi pemerintah Provinsi Sumatera Utara, kita bandingkan dengan struktur organisasi pemerintah Provinsi Bali. Nah, karena topografi Provinsi Sumatera Utara ini yang terdiri dari tidak kurang 30 kabupaten kota, kemudian Bali hanya terdiri dari 9 kabupaten kota, mana organisasinya yang lebih besar? Ada yang bisa jawab? Sumatera Utara. Jadi spin of control seorang gubernur Sumatera Utara yang notabene jumlah kabupaten kotanya kalau tidak salah 34. Berarti dia memikirkan 34 kabupaten kota. Sementara gubernur Bali, dia memikirkan 9 kabupaten kota. Provinsi Jawa Timur misalnya, kalau tidak salah 24 kabupaten kota. Jadi yang paling berat pekerjaannya provinsi mana? Sumatera. Ya, Sumatera Utara. Itu namanya spin of control. Spin of controlnya gubernur Sumatera Utara itu 34 kabupaten kota. Spin of controlnya gubernur Jawa Timur itu 24 kabupaten kota. Spin of controlnya gubernur Bali itu hanya 9 kabupaten kota. Bisa dipahami? Nah, ini kondisi topografi juga mempengaruhi bentuk struktur organisasinya. Nah, sampai di sini ada yang ingin kalian tanyakan? Silakan. Ada yang ingin bertanya? Silakan. Ya, namamu siapa? Mahasiswa. Izin bertanya. Ya. Namamu mahasiswa. Nama saya Ida Bagus Gidinanda Tawan. Ya, Nanda, Gus Nanda ya. Dari ya. Mau bertanya Pak, tadi kan Bapak bilang pertanggungjawaban dari sebuah daerah itu semisal gubernur, perbandingan dari gubernur Sumatera Utara dan gubernur Bali. Apakah nanti dari segi perekonomian lebih banyak diatur oleh gubernur Sumatera Utara karena istilahnya dia mendapat dana hibah dari pemerintah pusat itu lebih banyak seperti itu ya Pak? Ya. Apakah itu mempengaruhi perekonomian? Oh, ya. Itu saja, ada lagi? Itu saja. Gus Nanda, saya langsung jawab ya. Pertanyaannya Gus Nanda bagus. Apakah dana transfer, baik itu dalam bentuk, ini agak keluar dia, tetapi isinya yang dibicarakan Nanda ini isinya. Jadi ketika berbicara space of control tadi, ada Sumatera Utara 34 kabupaten kota, Bali 9 kabupaten kota. Dari jumlah kabupaten kota, span of control-nya yang begitu luas, pasti kalau diakumulasikan dana transfer yang masuk ke Sumut dengan ke Bali, pasti lebih banyak yang ke Sumatera Utara. Pasti itu. Nah, pertanyaan Gus Nanda, apakah jumlah uang yang ditransfer ke Sumatera Utara bisa menguatkan perekonomian Sumatera Utara dibandingkan di Bali? Jadi jawabannya belum tentu. Belum tentu. Kenapa belum tentu? Kalau bicara jumlah nominal uang, itu pasti lebih banyak. Mungkin 2-3 kali lebih banyak akumulasi dana transfer. Dihitung ke semua kabupaten tadi, yang 34 plus provinsi. Sementara Bali hanya 9. Artinya jumlah nilai nominal yang lebih banyak itu belum tentu bisa memberikan tingkat kesejahteraan yang lebih bagus. Karena apa? Karena nilai value added uangnya itu kan harus dia gunakan untuk memenuhi kebutuhan-kebutuhan dasar. Yang paling penting adalah belanja operasional pegawainya. Itu harus. Kemudian yang kedua, barulah mereka akan berbicara atau memikirkan tentang urusan-urusan wajib dasar. Nah, disinilah letak permasalahannya, Gus Nanda. Jadi uang kita sebenarnya se-Indonesia secara umum lebih banyak posting anggaran kita
komposisi pembagian uang yang paling besar itu adalah untuk belanja pegawai setiap daerah. Bahkan ada daerah yang belanja pegawainya lebih daripada 50% dari anggaran daerahnya. Jadi jawabannya, belum tentu uang yang jumlahnya lebih banyak ditransfer ke Sumatera Utara akan bisa mensejahterakan tingkat kesejahteraan masyarakat Sumatera Utara lebih besar daripada Bali. Dan ini terbukti kalau kita bicara IPM. Bali secara nasional pada penilaian terakhir itu masuk 5 besar. Sementara Sumatera Utara dia tidak masuk 5 besar. Yang masuk 5 besar adalah Kepulauan Riau. Artinya apa? Artinya jumlah nominal yang masuk besar ke Sumatera Utara ternyata belum memberikan outcome yang bagus. Karena apa? Karena uang itu meskipun nominalnya besar, tetapi digunakan untuk membiayai infrastruktur yang sangat banyak. Bisa dipahami, Gus Nanda? Bisa dipahami? Bisa, Pak. Ada yang lain, silakan. Pertanyaanmu bagus, Gus Nanda. Ada yang lain? Jadi kata kuncinya nilai uang, nilai nominal belum tentu, tergantung kasusnya. Ya, tergantung kasusnya, ya. Dan tergantung daerahnya juga. Ada yang lain, silakan. Ada yang lain mahasiswa? Mau ini lagi Pak, istilahnya mau Gus Nanda dulu. Ya, silakan. Mau meminta tips dari Bapak secara pribadi, bagaimana ketika kita sebagai mahasiswa ini kan kita akan istilahnya membuat penelitian skripsi seperti itu. Jadi nanti bagaimana cara kita di mahasiswa untuk menyasar dan memperhatikan manajemen di pelayanan publik di instansi-instansi tersebut, Pak. Kita memperhatikan dan nanti bisa kita jadikan topik skripsi. Oke. Yang ingin Pak Agus katakan, tolong yang lain dengar. Anda mau nulis proposal untuk skripsi. Biasanya, baik di level S1 sampai S3, isi kepalanya itu yang dijadikan skripsi, bahan skripsi. Artinya hal yang tidak jauh-jauh dari pikirannya. Need-nya itu apa? Yang selalu di pikiranmu apa? Misalnya Anda need-nya itu tentang manajemen pegawai. Sering Anda pikirkan. Kemungkinan besar skripsi Anda itu tentang itu. Kemudian ketika need kepala Anda itu tentang administrasi keuangan daerah atau negara. Pasti tulisan Anda tentang keuangan negara atau keuangan daerah. Kalau misalnya pemikiran Anda tentang katakanlah software digital di pemerintahan. Pasti proposal Anda tentang semacam standar operasional prosedur di pemerintahan. Baik itu desa, kecamatan, kemudian desa tadi atau kelurahan, kecamatan maupun level yang lebih tinggi. Nah, yang ingin saya katakan, Anda harus berangkat dari masalah apa yang Anda temukan. Masalah itu biasanya Anda bisa temukan di berita-berita media mainstream atau media sosial. Tetapi yang ingin saya katakan kepada Anda semua, pastikan itu memang merupakan masalah. Jadi Anda berangkat dari masalah. Bisa dipahami? Bisa dipahami? Bisa, Pak. Nah, kemarin ada mahasiswa yang konsul ke saya, need-nya dia sudah benar. Dia keinginannya itu berkaitan dengan kewenangan desa dengan urusan pendidikan. Nah, kebetulan desa itu punya kewenangan di urusan pendidikan anak usia dini. Dan itu salah satu masalah yang merupakan salah satu masalah yang berat atau besar di negeri ini, tetapi belum ada orang yang menyentuh masalah itu. Padahal masalah itu sangat fundamental sekali. Contohnya misalnya berkaitan dengan tulisan temanmu itu. Tidak ada dalam pendekatan psikologis anak sebelum usia 7 tahun itu diajari membaca dan logaritma. Karena itu akan mampu menekan perkembangan otak kirinya, otak kreativitasnya.
Ini menarik tulisan temanmu, makanya saya dorong kamu tulis itu. Karena itu hal yang seksi dan menjadi masalah nasional. Bisa dipahami, Gus Nanda? Bisa, Pak. Yang lain silakan. Tadi yang laki-laki siapa itu? Silakan, langsung aja. Waktu kita habis. Ya, silakan yang laki-laki tadi. Tadi mau ini Pak, mau kasih tahu nggak ada lagi yang bertanya Pak. Ya, namamu siapa? Fauzi Pak. Apa yang mau tanya? Fauzi, langsung saja Fauzi. Enggak, tadi kan Bapak nanya Pak, ada lagi yang bertanya. Oh ya. Oke. Jadi sudah bisa dipahami tadi yang lain semuanya, masalah skripsi. Bisa dipahami? Kalau ada lagi satu pertanyaan Pak, kalau siapa ini? Gus Nanda. Siapa ini? Ya. Ya, silakan Gus Nanda, borong sudah. Ayo, apa lanjut? Kan tadi Bapak sudah menjelaskan secara isi pikiran dan teknik penulisan seperti itu Pak. Nah, ketika selain kita melihat dari media sosial kan itu tidak terlepas dengan berita bohong di media sosial seperti itu. Ketika kita kan kadang-kadang kita sebagai mahasiswa itu masih abu-abu dalam menentukan topik ataupun permasalahan. Nah, kita sekarang lagi menyasar instansi-instansi itu dan akan mencari masalah tersebut. Nah, bagaimana langkah kita ketika di instansi pemerintahan itu agar lebih melihat kita masalah, apakah kita bisa menanyakan ke staf-staf ataupun ke kadis seperti itu, kepala unit atau biro seperti itu Pak. Ya. Jadi gini, pertama Anda kan mendapat informasi awal dulu dari media apapun. Ingat informasi awal. Informasi awal itu hanya merupakan sebuah petunjuk bagi Anda. Nah, setelah dapat informasi awal, Anda harus mencari lagi bahwa masalah itu memang merupakan masalah yang betul-betul masalah. Sehingga bisa dikategorikan dalam perspektif statistik atau data, itu masalah yang konkret. Jadi tidak cukup hanya dengan informasi awal. Jadi Anda kumpulkan data-data dari media mainstream, entah itu Kompas, kemudian Bali Post, Nusa Bali. Misalnya contohnya fenomena kepala desa korupsi misalnya di Bali. Ya, jadi Anda kumpulkan kepala desa mana saja dari media sosial itu yang sampai katakanlah ada kasusnya itu diputuskan di pengadilan tipikor. Nah, kemudian Anda akan mengangkat masalah apanya? Masalah kepemimpinan kepala desa, ataukah masalah manajemen keuangan desa, atau masalah akuntabilitasnya? Itu tergantung need Anda, pikiran Anda, sukanya Anda mana. Kemudian Anda biasanya tahu passion Anda di mana. Nah, sebenarnya kan setiap orang punya passion yang beda-beda. Dan tidak ada orang bodoh. Yang ada itu orang yang punya kelebihan, mungkin dia di sisi apa dia lebih. Tidak ada orang bodoh. Yang ada itu orang malas saja. Bisa dipahami, Gus Nanda? Bisa Pak. Oke. Terima kasih Pak. Ya, yang lain. Yang lain. Mahasiswa. Kalau tidak ada, saya berupaya nanti, saya selalu lupa karena kerjaannya banyak sekali. Dosen setelah periode kedua Pak Jokowi ini banyak sekali beban kerja dosen itu ya. Setelah Pak Nadiem ini banyak sekali kewajiban dosen, kemudian ada kerjaan di luar, sehingga sering karena banyaknya kerjaan itu kepala jadi sering pikun, lupa ya. Saya berupaya nanti akan men-share kepada WA group kalian atau di LMS hal-hal yang perlu kalian baca ya. Itu yang pertama. Kemudian tadi karena Anda banyak bertanya tentang proposal skripsi yang sebenarnya ada mata kuliahnya tersendiri. Saya ingin mengatakan kepada Anda semua, coba Anda perkuat lagi pemahaman Anda tentang materi statistik ya. Jadi statistik itu bahasa sederhananya itu data, bahasa makna luasnya itu bukan sekedar data, tapi proses yang berkaitan dengan
metodologi penelitian. Ya. Nah, Anda pahami jenis-jenis data, kemudian setelah Anda memahami jenis-jenis data, barulah Anda akan bisa lebih paham mempelajari yang namanya metodologi penelitian. Khususnya penelitian administrasi publik. Kalau Anda kurang memahami kategori data, kemudian jenis-jenis data, maka ini akan mempengaruhi pemahaman Anda berkaitan dengan metodologi penelitian. Karena ini penting sekali. Nah, itu yang ingin saya katakan kepada kalian semua. Sehingga nantinya ketika penyusunan proposal, Anda bisa menjadi lebih mudah dan lebih dilancarkan. Nah, itu mungkin closing statement saya berkaitan dengan perkuliahan pada malam hari ini. Jadi kata kuncinya berkaitan dengan tema kita itu, ya, struktur organisasi institusi yang memberikan layanan publik itu harus seramping mungkin. Sesuai dengan konteks urusannya, sesuai dengan konteks kewenangannya. Itu yang pertama. Kemudian, span of control itu tidak boleh lebih daripada 10 divisi. Karena kalau lebih daripada 10 divisi, 10 downline yang diurus, itu kurang efektif dia. Karena dalam konsep manajemen atau konsep teori organisasi, manusia itu hanya mampu maksimal mengendalikan 10 anak buah. Kalau sudah lebih itu tidak maksimal. Ya. Nah, itu yang menjadi kata kunci berkaitan dengan struktur organisasi dalam institusi yang memberikan layanan publik. Apabila dalam penyampaian Pak Agus malam ini ada yang kurang, Pak Agus mohon maaf. Akhirnya pertemuan ke-10 ini saya sudahi dengan menyampaikan Pramu Santi. Om, Santi, Santi, Santi Om. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera untuk kita semua. Salam Namo Buddhaya. Selamat malam dan terima kasih adik-adik. Selamat malam, Pak. Terima kasih. Selamat malam, Pak. Terima kasih, Pak. Sama-sama.